Bapa, benar-benar kami merindukan Engkau dalam hidup ini. Banyak sekali keterbatasan kami. Banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kami buat dengan diri kami sendiri kalau bukan Tuhan bersama kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau terus-menerus menengadah kepadamu, datang kepadamu dan ingin terus menyatakan kepadamu bahwa kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau. Di tempat ini hari ini, sikap itulah yang ada pada kami. Dan kami sangat rindu bahwa kami semua dilawat dan dijamah oleh Tuhan. Jika pada saatnya nanti waktu kami tinggal dan keluar dari tempat ini, kami semua dikuatkan dan kami semua dibaharui oleh Tuhan. Oleh karena itulah Bapa, teruslah beracara dalam ibadah ini dan secara khusus saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Satu-satunya penuntun bagi hidup kami, bagaimana kami bisa hidup memuliakan Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Berbicaralah kepada kami Bapa. Buka hati dan pikiran kami untuk mengerti perkataan-Mu dan kehendak-Mu. Segarkan kami semua dari rasa lelah dan letih yang membuat kami tidak konsentrasi. Dan buatlah fokus kami sungguh boleh terarah hanya kepadamu. Kalau ada yang mengganggu, kuasa iblis setan yang tidak senang melihat kami mau mendengar firman-Mu, kami tolak dan kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus saja yang beracara saat ini. Pakai hamba-Mu, berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, apa kabar? Shalom. Selamat berjumpa kepada kita semua. Selamat berjumpa juga kepada mereka yang mengikuti ibadah kita secara virtual, baik live YouTube dan juga ada Zoom yang masih kita buka sampai hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kita boleh terus berjalan dalam perjalanan iman pengiringan kita akan Tuhan. Tidak terasa sudah bulan kelima kita pada perjalanan tahun ini. Sungguh kita merasa bahwa berkat Tuhan luar biasa menjaga, melindungi dan memelihara kita. Ada amin. Dan agenda-agenda pelayanan kita bersyukur sudah mulai kembali secara normal hari-hari ini. Kegiatan-kegiatan kita sudah kelihatannya menjadi semakin lebih leluasa daripada 2 tahun terakhir pada periode lalu, di mana kegiatan-kegiatan sudah mulai bisa tatap muka dan bisa lebih leluasa untuk bisa beraktivitas dalam interaksi dengan sesama. Kita bersyukur dan kita terus doakan situasi ini sehingga benar-benar semakin meningkat suasana dan situasi kita dan kita menikmati terus-menerus persekutuan dan pelayanan dalam bagi iman kita dan aktivitas rohani kita secara maksimal dan dengan lebih baik lagi. Puji Tuhan. Kita bersyukur agenda dalam gereja kita secara khusus telah ada yang telah selenggara dalam periode ini. Telah diadakan Rakernas Gereja Kemih Injil Indonesia yang pertama di Balikpapan pada bulan yang lalu. Kita puji Tuhan, seluruh pemimpin dari seluruh Indonesia bisa hadir dan berkumpul di Balikpapan dan Rakernas sungguh boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Kemudian doakan pada minggu depan ini seluruh pemimpin Gereja Kemih Injil yang ada di wilayah Kalimantan Timur akan berkumpul untuk mengadakan rapat kerja di LA. Los Angeles bukan, Long Anai. Ya, kita senang sekali di Kaltim ini ada 2 LA. Long Anai dan Linggang Amer. Kalau di Kaltara itu ada 1 LA, Long Ampung. Kalau mau keluar negeri tinggal pergi ke Long Nawang, ya kan? Ya, puji Tuhan. Biar tidak terlalu tegang maksudnya. Doakan Rakerwil kita pada minggu depan, tanggal 17 sampai 20. Kiranya Tuhan boleh memberkatinya dan akan berjalan dengan baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kita memasuki periode ini dengan semangat visi yang sebagaimana telah terus-menerus dikumandangkan dan dihotbahkan. Dan tidak terkecuali di gereja kita. Saya lihat gereja kita yang memang secara masif dalam fokus untuk membahas visi ini. Mari kita terus-menerus memperhatikannya karena ini sebuah tuntunan bagi kita untuk membangun kita akan menjadi orang Kristen yang lebih meningkat lagi di dalam kehidupan rohani kita dan iman kepada Tuhan. Visi sebagaimana yang tertampang di depan kita ini, bersama-sama ungkapkan 2-3, gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. 1, 2, 3. Gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Visi ini Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, jangan pikir ini adalah urusan pengurus. Urusan pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus daerah, dan di jemaat kita urusan gembala dan BBJ. Tidak. Visi ini adalah urusan kita semua. Karena visi ini memang didoakan oleh para pemimpin kita, lalu menjadi sebuah arahan bagi kita semua. Siapa saja yang akan mengikuti arahan ini, benar-benar akan bisa merasakan bahwa ada perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya di hadapan Tuhan. Terlebih kekayaan rohaninya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita ambil ini dan kita hayati ini dalam hidup kita. Dan kita mulai melangkah ke sana. Dan seperti apa pengertian dan seperti apa kebenaran di dalamnya. Nah, di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita inilah kita membahas dan kita membicarakannya. Nah, untuk mencapai visi dan misi ini, di gereja Kemah Injil wilayah Kalimantan Timur telah menetapkan 3 misi sebagaimana juga yang terpampang. Ini hanya mau mengajak kita kembali mengingat dan meneguhkan kembali supaya kita jangan terlena sehingga kita terus terfokus. Yaitu visi kita pada periode ini adalah membangun dan membina gereja yang sehat. Yang pertama, yang kedua membangun dan membina gereja yang kuat. Yang ketiga membangun dan membina gereja yang cakap melayani. Kita sungguh-sungguh berkeyakinan bahwa dengan melakukan misi ini, maka kita akan benar-benar menjadi gereja yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada amin? Nah, pagi ini di gereja kita, pada minggu-minggu ini, di tahun pertama periode ini, kita telah membahas tentang membangun gereja yang sehat. Membangun gereja yang sehat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita telah banyak membahas tentang hal-hal yang perlu dan penting sekali bagaimana menjadikan kita gereja yang sehat. Tidak saja berbicara tentang organisasi, tapi bicara gereja utamanya adalah diri kita. Kita mulai membicarakan hal ini bukan sesuatu yang membuang-buang waktu kita, bukan sesuatu yang membawa kita untuk hanya seperti sekedar review ulang tentang pengajaran kita. Karena saya tahu bahwa bicara tentang kesehatan secara kehidupan rohania kita, yaitu diri kita, itu bukan pengajaran baru. Saya tahu, saya mengikuti selalu pembelajaran di gereja kita. Setiap kali hari Minggu kalau saya pun tidak hadir, saya selalu buka live YouTube untuk melihat apa yang sedang kita belajar bersama-sama di gereja kita. Dan memang saya melihat tidak ada yang terlalu baru. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, mari kita mengikutinya semua dengan terus menjadikan itu sebagai sesuatu ujian dan juga sebagai suatu koreksi bagi hidup kita. Sehingga dengan demikian, ketika kita menemukan kehidupan kita yang memang perlu disehatkan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, maka kita baharui. Sehingga tema ini tidak akan berlalu begitu saja, tapi benar-benar kita akan menjadi seorang pribadi Kristen yang sehat. Nah, kalau kita sudah sehat Bapak Ibu, maka kita kuat. Dan kalau kita sudah kuat, maka kita akan menjadi orang yang bisa bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ada amin? Nah, itu saya harap bahwa kita tidak sedang menyia-nyiakan peluang untuk belajar dan untuk membaharui hal ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Pak Gembala boleh menyuarakannya dan mengajarkannya, dan mari kita terus semangat karena sepanjang tahun ini sampai pada tujuannya nanti kita akan menjadi gereja yang benar-benar bertumbuh, bertambah, dan berdampak di dalam Tuhan. Nah, lebih daripada itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasihi, bahwa tema ini benar-benar ingin membawa kita untuk benar-benar serius dengan Tuhan. Bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam perjalanan kita sudah lebih dari 2 tahun dalam masa pandemi. Banyak sekali situasi yang membuat kita mulai merasa tidak terlalu seperti dulu lagi.
gairah semangat kita dengan Tuhan. Nah, dengan visi ini kita diajak untuk bersungguh-sungguh. Untuk kembali kepada kasih mula-mula. Untuk kembali kepada kita mengutamakan Tuhan. Untuk kembali kepada kita selalu menjadikan Tuhan itu sebagai hal penting di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih. Mengajak kita semangat. Mengajak kita lebih bergairah lagi. Seperti itu tujuan tema ini. Memang saya harus akui, tidak saja di gereja kita, di tempat lain saya sering kali mendengar bahwa nggak usahlah kita terlalu sungguh-sungguh bah. Ya kan? Ada yang bilang gitu, oh usahlah kita terlalu begitu bah. Biasa-biasa aja. Ada juga yang kelihatan terlalu bedanya kalau kita sungguh-sungguh dengan biasa-biasa aja. Betul ya? Pertanyaan seperti itu kadang-kadang terpancing muncul dalam pikiran kita. Ah Pak Gembala, nggak usah juga bah. Pak nggak usah juga bah. Kakak rohani nggak usah juga bah. Nggak ada juga yang terlalu sungguh-sungguh. Ada pertanyaan seperti itu muncul kadang-kadang dalam pikiran dan hati kita. Dan akhirnya memang ada yang memang akhirnya kelakuannya memang tidak sungguh-sungguh. Dan ada yang berkata, Pak Gembala itu hanya perkataan bohong. Perkataan kosong. Hal kita ini diminta beribadah. Diminta melayani Tuhan. Diminta memberikan persembahan. Semuanya itu hanya sebuah aktivitas biasa dalam kehidupan rohani. Yang tidak ada terlalu bedanya. Yang tidak ada terlalu manfaatnya dalam hidup ini. Karena kalau memang itu bermanfaat katanya. Apa bedanya kehidupan saya? Orang yang percaya Tuhan dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Sama saja kelihatannya. Ya, ada yang bilang gitu. Pikiran ini masih terus ada dalam pikiran kita. Sama aja. Malah mereka kelihatan lebih spektakuler hidup mereka daripada saya. Saya yang katanya diminta untuk mengutamakan Tuhan, ibadah, melayani, jaga hidup baik. Tapi kelihatannya tidak ada perbedaannya. Inilah yang menyebabkan banyak sekali orang Kristen hari ini. Saya lihat, akhirnya tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Akhirnya tidak mau dalam fokus mengutamakan Tuhan dan sungguh memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hari ini saya mau memberi jawaban dan harapan saya setelah jawaban ini saya beri, nggak ada lagi yang tanya tentang persoalan itu. Saudara-saudara yang kekasih, kenapa kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Dan kenapa hidup kita memang masih seperti ini? Karena Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, setelah kita menjadi anak Tuhan, setelah kita menjadi kepunyaan Tuhan, maka benar-benar kita adalah orang yang lebih daripada siapapun yang ada di muka bumi ini. Kita benar orang kaya, kita benar orang hebat, kita benar orang yang luar biasa. Dan tidak ada orang di luar sana yang tidak dalam persekutuan dengan Tuhan lebih hebat daripada kita. Ada amin. Lebih hebat daripada kita Bapak Ibu. Sebab apa? Kita adalah anak Tuhan, kepunyaan Tuhan, yang adalah pemilik alam semesta ini dan menentukan segala sesuatu. Dan firman Tuhan katakan kita ahli warisnya. Kenapa kita masih katakan bahwa tidak ada bedanya kita dengan orang yang di luar? Amin. Bohong. Kita sungguh-sungguh memang orang yang luar biasa Bapak Ibu. Inilah yang sesungguhnya harusnya kita benar-benar pupuk dan bangun terus-menerus dalam hidup kita. Dan kita merasa harusnya semakin luar biasa dan semangat ketika kita memikirkan dan merenungkan ini dalam hidup kita. Bukan seperti yang saudara lihat. Kenapa? Tapi kenapa orang yang katakan itu? Jawabannya adalah, kenapa kita masih seperti ini, seperti mereka? Karena setelah kita menjadi anak Tuhan, urusan utama Tuhan dengan kita bukan mengizinkan kita pesta pora dan bermewah-mewahan, tapi adalah membentuk kita untuk menjadi serupa dengan Dia dan membuat kita untuk semakin memperkaya diri kita. Ketika nanti kita jumpa dengan Dia, kita akan menikmati mahkota kemuliaan yang selama-lamanya, yang indah dan kekal di dalam kerajaan sorga. Ada amin? Ada amin? Ini Bapak Ibu, itu tujuan Tuhan. Karena hidup kita nanti bersama Dia itu lebih lama daripada hidup yang ada di dalam dunia ini. 70 kalau kuat 80, banyak sekali seorang tidak sampai 50. Iya kan? Itu sebabnya. Itu tujuan utama Tuhan. Bukan untuk pesta pora dan mewah-mewah, bukan. Dan bisa juga memang Tuhan buat kita mewah. Tapi kadang-kadang Tuhan betul-betul menjaga. Utama yang Tuhan jaga itu supaya jangan kita sampai hancur dan hilang. Saudara tahu cerita tentang anak bungsu yang hilang dalam Lukas pasal 15?
Lukas pasal 15 tentang anak bungsu yang hilang. Apa yang Bapak Ibu belajar dan tangkap di sana? Itulah gambaran kehidupan kita. Setelah dia menjadi anak Tuhan dan akhirnya dia meminta segala hartanya, akhirnya dia katanya pergi meninggalkan ayahnya, lalu menjual hartanya, lalu berhidup berpoya-poya. Sampai akhirnya dia menjadi jatuh miskin dan akhirnya jadi penjaga babi dan makan makanan babi. Syukur aja dia bisa kembali Bapak Ibu. Syukur bisa kembali. Ya kan? Syukur bisa kembali. Nah Tuhan gak mau kita kayak gitu. Karena mungkin kita tidak akan kembali. Amin. Karena Tuhan tahu berkat yang diberikan dengan yang kita terima dengan gampang itu cenderung membuat kita hancur. Seperti anak bungsu ini. Berkat yang kita terima dengan gampang cenderung membuat kita hancur. Anak bungsu ini telah membuktikannya. Dan hari ini kalau gampang saja Tuhan kasih kita berkat untuk bisa mewah-mewahan, untuk bisa pesta-pestaan, untuk bisa beli motor baru, mobil baru, untuk bisa kaya raya dengan rumah yang mungkin seperti istana, untuk bisa berangkat bolak-balik kemana saja. Mungkin kita bisa hancur, Bapak Ibu. Kita akan mudah hancur. Dan Tuhan tidak ingin hal itu. Karena itu akan membuat kita hilang dari hadapan Tuhan. Itu membuat kita akan hilang dari hadapan Tuhan. Oleh karena itu, yang Tuhan pentingkan adalah kita menjaga hidup kita. Nah ini sama dengan kalau saya punya anak kan. Saya punya anak, beberapa kita bapak-bapak ibu-ibu punya anak. Bukan Tuhan tidak tahu. Bukan saya tidak tahu. Bahwa memberikan uang 1 miliar kepada anak saya jauh lebih baik nilai 1 miliar itu daripada memberikan uang 100 ribu. Betul? Pasti kalau saya tanya anak saya, dia akan bilang bahwa Pak 1 miliar memang lebih banyak, lebih bagus daripada 100 ribu. Tapi saya pasti akan kasih dia 100 ribu saja. Kenapa? Hanya 100 ribu itu yang pas dan cocok bagi dia. Kalau saya kasih 1 miliar, bisa saja dia mungkin gak pulang-pulang ke rumah. Mungkin juga banyak hal yang dia lakukan karena dia sudah SMA nih anak saya. Kalau orang pegang uang 1 miliar bisa saja dia hancur. Nah seperti itu Tuhan Bapak Ibu. Setelah kita menjadi anaknya, maka Tuhan lihat, maka berkat itu bagi kita bukan sesuatu yang diberikan dengan luar biasa dengan gampang, tapi diberikan sesuai dengan kepercayaan. Sehingga siapa saja yang dapat dipercayai kata Tuhan, dialah yang dapat dipercayakan berkatnya. Amin. Jadi kalau ada yang mau, kelihatan mau terima yang lebih, buat diri kita dapat dipercaya. Maka sebagai ahli waris segala yang ada pada Allah, maka tidak ada yang dapat engkau tidak terima dalam kehidupanmu. Ada amin. Ada amin. Tapi kenapa belum? Karena masih Tuhan lihat ini jangan-jangan dia bisa hilang. Itu. Jadi itu Bapak Ibu penyebabnya. Utama Tuhan. Jadi pembiayaan yang dari Tuhan itu tujuan utamanya bukan untuk hura-hura, bukan untuk pesta, bukan untuk mewah. Tapi tujuannya adalah untuk pertama menjaga iman kita. Yang kedua memperkaya kehidupan kita agar mempunyai upah dan nilai yang semakin bertambah kaya secara rohani di hadapan Tuhan. Maka untuk itu, maka Tuhan akan selalu memberikan pembiayaan. Maka siapa saja yang kelihatannya selalu punya pikiran dan hati untuk Tuhan, maka lihat orang itu selalu Tuhan beri kepercayaan. Karena dia selalu pikir dia akan menggunakannya untuk melayani. Itu yang kita lihat. Nah saudara yang kekasih, untuk itu sebenarnya. Oleh karena itu hari ini jangan tanya lagi. Kita tetap orang yang luar biasa. Kita tetap orang yang kaya. Kita orang yang tetap hebat. Tidak ada orang di luar sana jauh lebih hebat daripada kita. Ada amin? Susah dengar ini. Tapi mari teguhkan hati. Kita ini kan kadang-kadang seperti anak bungsu dan kadang-kadang juga seperti anak sulung. Nah dalam cerita itu juga ada anak sulung kan. Apa cerita anak sulung itu? Anak sulung ini juga akhirnya marah karena bapaknya nggak kasih dia kesempatan untuk memotong kambing tambun untuk pesta ria dengan teman-temannya. Kenapa adik saya yang baru menghabiskan hartanya dengan berpesta pora itu baru saja pulang kok dilayani oleh bapaknya? Marahlah si sulung. Lalu menarik sekali jawaban si ayah itu. Dia bilang, nah kalau kata bahasa sehari-harinya kalau saya mau bilang, nah kemana aja kamu?
Bukankah kamu selama ini ada bersama dengan aku? Apa yang aku punya, kamu punya. Adekmu ini yang perlu kita pestakan. Dari sini saya menangkap sebuah pelajaran penting. Bahwa sesungguhnya Tuhan mau kita akrab dengan dia. Amin. Jadi menjadi anak Tuhan akhirnya Bapak Ibu. Kita harus akrab dengan Tuhan. Harus akrab dengan Tuhan. Siapa saja yang tidak akrab dengan Tuhan, memang tidak akan bisa merasakan Tuhan itu adalah kaya dan bisa memberi segala-galanya. Kenapa banyak kita tidak bisa merasakan bahwa Tuhan itu sungguh bisa memberkati dan memberikan apapun bagi kita? Karena kita nggak dekat dengan dia, kita nggak akrab, kita liar-liar sama Tuhan. Sama seperti kita kalau dengan anak kita. Kalau anak kita liar-liar dengan kita, jarang sekali kita bisa memberikan apa yang kita punya kepada anak kita. Tapi kalau anak itu dekat dengan kita kadang-kadang, selalu ada kesempatan anak itu bisa dapat sesuatu dari kita. Ada amin? Apalagi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka mintalah akan diberikan. Carilah kita akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagi kita. Ada amin? Amin Bapak Ibu. Seperti itu. Oleh karena itu, akrablah dengan Tuhan. Akrablah dengan Tuhan. Karena untuk tujuan itulah kita menjadi anaknya. Panggilan untuk kita bukan lagi untuk pesta pora dan bermewah-mewah dan berbebas-bebasan. Tapi fokus untuk membentuk diri. Fokus untuk menambah harta rohani. Sampai kita berjumpa dengan dia di dalam kerajaan sorga. Ada amin? Ada sukacita? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan saudara. Haleluya. 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 Kiranya mulai hari ini kita akan semangat. Dan saya berdoa semakin hari semakin kita semua diberi kepercayaan oleh Tuhan. Untuk lebih dan luar biasa lagi. Sehingga bisa juga kita menjadi seperti orang yang memang kelihatannya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk leluasa. Dan untuk seperti bermewah. Dan itu tidak ada yang mustahil. Nah hari ini sebenarnya itu tadi belum khotbah yang saya maksudkan. Itu hanya untuk peneguhan. Yang sekarang ini mari kita akan belajar dan buka firman Tuhan. Dan kita akan belajar tentang gereja yang sehat. Dan mohon maaf, Pak Iwan memang biasa lama. Tapi mohon berdoa supaya betul-betul saya tidak lama, ya kan? Baik, mari kita membuka Markus pasal 5. Markus pasal 5. Ayat 25 sampai ayat yang ke 34. Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Kalau sudah dapatkan ayat ini, saya ajak Bapak Ibu dan saudara sekalian membaca nats ini bersama-sama. Markus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan 2-3. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Sehingga telah ditahbiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi di atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara yang kekasih, kita akan nanti belajar. Kenapa nats ini saya jadikan tentang menjadi dasar untuk kita belajar tentang gereja yang sehat. Namun terlebih dahulu mari kita perhatikan. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, ibadah kita telah belajar dalam beberapa minggu ini. Bulan malah adalah aktivitas iman Kristen yang sangat dominan dalam hidup orang percaya hari ini. Saya ulangi,
Manakala kita berkata bahwa kita adalah orang yang percaya, maka ibadah adalah aktivitas dominan. Pelayanan maka tidak terlalu dominan. Coba kalau kita periksa yang namanya mana aktivitas rohani, maka kita akan menemukan ibadah itu adalah aktivitas yang dominan. Karena ada yang pribadi, ada yang terjadwal. Ya kan? Kalau pelayanan kadang-kadang ya sedikit saja, dan itu rata-rata hampir semua kita mengalaminya dan menikmatinya. Yang pelayanan kadang-kadang tertentu, dan ada banyak di antara kita yang menunggu giliran, kadang-kadang waktunya agak panjang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih, jadi ibadah adalah aktivitas iman yang sangat dominan dalam hidup kita. Dan ibadah inilah yang menjadi alat, Bapak Ibu, yang menjadi alat untuk kita mendapatkan kekuatan dan pemulihan hidup secara rohani. Saya ulangi, jadi ibadah inilah yang menjadi alat yang telah Tuhan tentukan untuk kita mendapat kekuatan dan pemulihan hidup kita secara rohani. Kenapa? Sebab dalam ibadah-ibadah ada Tuhan yang hadir bersama dengan kita. Amin. Ada Tuhan yang hadir bersama dengan kita. Dan kehadiran Tuhan tidak ditentukan dengan kita meminta dia hadir, tidak ditentukan dengan keadaan kita yang sedang mengharapkan dia hadir, tapi firman Tuhan telah katakan bahwa kehadiran Tuhan dalam ibadah itu terjadi sesuai dengan janjinya. Amin. Amin. Tuhan hadir dalam ibadah kita bukan karena keadaan, bukan juga karena kita minta, tapi dia hadir sesuai dengan janjinya. Sebab firman-Nya berkata, Matius 18 ayat 20 berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, apa? Dia hadir. Jadi Tuhan hadir karena janjinya, bukan karena kita minta-minta. Bukan karena keadaan kita, tapi di mana saja kelihatannya orang berkumpul dan menyebut namanya, Tuhan hadir di sana. Sebabnya kalau ada yang bilang, oh rasanya nggak ada Tuhan di Kemah Injil. Kalau ada yang bilang, oh rasanya nggak ada Roh Kudus. Dia yang kita tanya balik, benar nggak sudah? Apa? Dasar iman dan pengetahuannya tentang hal itu. Karena kehadiran Tuhan dalam ibadah, bukan karena keadaan, bukan karena permintaan, tapi karena janjinya selalu akan hadir kalau ada di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya. Dan ibadah yang kita lakukan ini adalah di dalam namanya. Ada amin? Nggak ada ibadah yang kita, dan ada pertemuan kita di sini yang tidak pernah dalam ibadah, dalam namanya. Waktu ibu-ibu kemarin ke Balikpapan pun, itu pertemuan dalam namanya. Dan Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir dalam kebaktian remaja. Tuhan hadir dalam kebaktian pemuda. Tuhan hadir dalam kelompok-kelompok persekutuan keluarga kita. Karena di dalam namanya kita membuat pertemuan itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara kekasih, maka kita akan mengalami pemulihan dan menerima kekuatan karena Tuhan bersama kita. Dan Bapak Ibu ketahui, siapa saja yang berjumpa dengan Tuhan pasti mendapat kekuatan dan mengalami perubahan dan pemulihan dari Tuhan. Amin. Siapa saja yang bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan pasti akan mendapat kekuatan, pasti akan mengalami pemulihan dan akan mengalami perubahan dari Tuhan. Lihatlah contoh-contoh Bapak Ibu. Orang gila di Gerasa, ketika ketemu dengan Tuhan, berubah dari gila menjadi baik. Apalagi perempuan sundal, ketika bertemu dengan Tuhan, dia menyeka kaki Yesus, berubah, dia berhenti. Siapa lagi? Perempuan Samaria. Dia adalah sudah menikah 5 kali. Ya kan? Sudah cowok yang ketiga. Ketika berjumpa dengan Tuhan, dia berubah. Siapa lagi yang kita temukan? Paulus yang sangat fenomenal. Dia adalah pembunuh orang percaya. Mengejar orang percaya. Dia orang yang menentang persekutuan. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsik, dia berubah. Amin. Maka ini menjelaskan hari ini pun siapa saja kita yang bertemu dengan Tuhan di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita pasti akan mengalami perubahan, kita pasti akan mengalami pemulihan, dan kita pasti akan menerima kekuatan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih, hari-hari ini juga banyak sekali kesaksian-kesaksian. Sebutlah apa yang kita pernah undang dulu untuk seminar untuk kita, siapa? Itu contoh-contoh yang kekinian. Siapa? Bambang Nursena, ada lagi yang hari ini nyerang dari luar negeri itu, ya kan? Yusuf Roni, saya menjadi Ibrahim, banyak. Ini menjelaskan mereka ada berjumpa dengan Tuhan, mereka berubah Bapak Ibu. Berubah.
menjadi lebih baik, menjadi mengasihi Tuhan, menjadi bersungguh-sungguh dengan Tuhan, menjadi fokus dan menjadi kelihatan hanya melakukan kesenangan Tuhan. Dan saya mau katakan ini juga yang dialami oleh orang tua kita dulu, kakek nenek kita dulu. Di sini mayoritas adalah orang-orang yang dulu dari Long, kita ini adalah kakek nenek kita dulu adalah orang yang tinggal di Apokayan. Dulu, karena Tuhan inilah mereka berubah. Karena saudara tahu, kita dulu saling perang, saling berbunuh, saling cari kepala. Gak pernah ada orang selamat datang ke kita, tapi ketika berjumpa dengan Tuhan, mereka berubah. Mereka berubah. Dan perubahan mereka kita dapat lihat sampai hari ini. Luar biasa mereka berubah dan menjadi contoh bagi kita. Nah Bapak Ibu saudara kekasih, ini yang akan terjadi sebenarnya kalau kita benar-benar menikmati perjumpaan dengan Tuhan secara khusus dalam ibadah kita. Nah, bagaimana realitas ibadah kita hari ini di hadapan Tuhan, Bapak Ibu? Adakah kita dikuatkan oleh ibadah-ibadah kita? Bagaimana? Setelah Bapak Ibu hari ini, kita udah rutin menjadi satu jemaat, usia kita berapa? 38 tahun, betul? Berapa tahun kita sekarang? 37 tahun. Kita udah 37 tahun. Ada yang baru bergabung mungkin bersama kita, mungkin sudah kurang lebih belasan tahun. Saudara, hari ini saya tanya, adakah kebersamaan kita ini telah mengubah kehidupan kita? Adakah kebersamaan ini telah memberi kekuatan bagi kita? Renungkan ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari-hari ini, ibadah-ibadah kita tidak memberikan hal yang sebagaimana seharusnya. Karena apa? Banyak orang yang kelihatannya dari dulu sampai hari ini masih tetap sama seperti dulu. Ya? Masih dalam kehidupan yang tidak baik. Bapak Ibu memang, kita adalah orang yang tidak baik memang. Kita adalah orang jahat, kita adalah orang berdosa, apalagi saya Bapak Ibu. Kalau ada yang bilang, wah Pak Iwan tuh gak pantas jadi hamba Tuhan. Pak Iwan tuh gak baik orangnya. Betul saudara. Saya adalah orang yang paling jahat. Mungkin lebih jahat daripada saudara yang ada di sini. Karena saya lahir sebagai orang yang tidak lihat bapak dan mama saya. Umur 1 bulan. Lalu saya mulai lahir dengan nilai-nilai kekerasan. Dengan nilai-nilai pelecehan. Jadilah saya orang yang liar dan orang yang sangat keras. Kalau hari ini saya bisa lebih baik dan kelihatan tersenyum. Karena Tuhan mengubah saya. Dan saya tahu perubahannya belum sempurna. Sampai saya berjumpa dengan Dianti baru saya sempurna Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang Pak Iwan itu jahat, memang betul. Betul. Saya gak nyangkal. Saudara pikir saya pernah marah kah? Ada yang bilang saya jahat. Enggak. Saya bilang iya. Karena saya terus berubah. Karena saya hari ini sudah jauh lebih baik dari yang kemarin. Udah jauh lebih baik dari kemarin. Udah banyak yang berubah. Dan saya tahu, saya terus menerus akan diubahkan. Sampai akhirnya saya berjumpa dengan Tuhan di dalam kerajaan surga secara sempurna. Nah Bapak Ibu dan Saudara kekasih, perubahan itu ada terjadi ketika kita terus berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, sesungguhnya kita harus mengalami perubahan-perubahan. Mengalami kekuatan-kekuatan dari Tuhan. Tapi bagaimana realitas hari ini Bapak Ibu? Atau begitu banyak orang Kristen yang mengaku beribadah kepada Tuhan. Dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada yang sudah 60 tahun malah. Ada yang sudah 70 tahun malah. Ada yang sudah 40 tahun, 30 tahun. Ada yang 10 tahun. Tapi apa yang terjadi hari ini? Masih banyak kehidupan orang yang Kristen, mohon maaf saya katakan. Masih berdosa terus. Jatuh bangun terus. Bukan salah, tapi kelihatannya fokusnya itu aja terus. Kita ini memang lemah. Tapi kalau itu terus yang menjadi kebiasaan kita, ini gak benar. Ada yang salah dalam beribadah kita di hadapan Tuhan. Apalagi yang terjadi? Malas terus. Apalagi yang terjadi? Sakit hati terus. Dendam terus. Jengkel terus. Gak pernah berubah-berubah. Dari 10 tahun lalu dia jengkel. 5 tahun lalu dia jengkel. Sampai hari ini masih jengkel. Apalagi menjelekkan orang terus. Memfitnah orang terus. Dari 10 tahun lalu, dari 5 tahun lalu sampai hari ini. Masih memfitnah dan menjelekkan orang. Ini kan namanya sudah beribadah kepada Tuhan. Sudah. Sesungguhnya keadaan ini adalah keadaan yang tidak boleh ada di antara kita. Karena kita rajin beribadah. Saya kembalikan. Seharusnya keadaan ini kita telah berubah.
Karena Tuhan telah membersihkan kita setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 3 berkata, memang Tuhan yang mengubah, bukan kita yang berusaha berubah. Kata Tuhan bahwa pohon yang baik itu, ranting yang tidak berbuah itu dibersihkan, dipotongnya. Kalau ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya dia lebih banyak berbuah. Tuhan yang memang mengubah Bapak Ibu. Kita nggak bisa berusaha berubah. Seperti yang terjadi dalam pengalaman-pengalaman yang saya sebut tadi tentang orang itu. Tuhan yang mengubah. Nggak ada seorang pun yang akan bisa berubah dengan sendirinya. Tapi Tuhan yang mengubah. Coba renungkan, siapa yang sudah mempunyai pengalaman dari keadaan yang buruk menjadi baik sekarang ini, coba renungkan. Apakah kamu yang berusaha berubah? Enggak. Tiba-tiba kita rasa bahwa kok kita lebih kuat dari kemarin, betul? Tiba-tiba kita merasa kok kita tidak ngulang lagi perbuatan kemarin, betul? Tiba-tiba kita merasa kok kita lebih bisa mengasihi sekarang. Kok tiba-tiba kita merasa kita bisa lebih rasa mengampuni sekarang. Kok kita bisa merasa bisa memberikan bantuan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sekarang. Karena Tuhan yang mengubah. Tuhan yang mengubah. Kalau mau ditanya, kita ini mau tetap tidak mau berubah. Tapi Tuhan mengubah. Dan Tuhan katakan kamu telah bersih karena firman yang telah aku sampaikan kepadamu. Firman yang membersihkan kita. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih. Kenapa akhirnya ibadah yang sehat ini perlu kita angkat? Karena penting sekali kita sehatkan ibadah kita. Agar ibadah kita dapat memberi manfaat besar, keuntungan besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8 dan pasal 6 ayat yang ke-6. Ibadah itu memberi keuntungan besar. Ibadah itu ada janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Itulah ibadah. Tapi kenapa ibadah kita tidak benar-benar bisa kita rasakan manfaatnya? Gak ada keuntungan yang kita rasakan di dalamnya. Itulah sebabnya kenapa kita perlu perbaiki ibadah kita. Supaya jangan sepanjang sisa tahun ini, bahkan nanti sepanjang perjalanan kita masih bersama-sama ini, kita ini masih begini-begini aja. Kita harus berubah. Kita harus dipulihkan. Kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Ada amin? Ada amin? Semakin kuat dan semakin dipulihkan di dalam Tuhan. Karena itu kita harus mengubah dan memulihkan ibadah kita, menyehatkan ibadah kita. Nah dari nats yang baru kita baca, kita belajar. Gak banyak yang kita belajar, dua hal penting. Bagaimana ibadah yang sehat itu di hadapan Tuhan. Dari nats yang baru kita baca, yang pertama. Bahwa ibadah yang sehat itu adalah ibadah yang dilakukan dengan iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sederhana. Ibadah yang sehat adalah ibadah yang dilakukan dengan iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali, kembali ke pembacaan kita di dalam Markus 5 ayat 25 tadi sampai di yang ke-34. Di dalam ayat 28 dan 29, 27, 28 itu dijelaskan tentang perempuan ini datang bertemu dengan Yesus. Dia itu udah tahu Yesus itu siapa. Yesus ini adalah Tuhan, mampu melakukan berbagai mujizat dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Jadi waktu perempuan ini datang, dia datang dengan imannya, ya, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu, dia datang, karena dia katakan itu apa? Asal ku jamah saja jubahnya, maka aku sembuh. Ini iman, ini ibadah. Dia datang dengan sungguh-sungguh untuk datang bertemu dengan Yesus. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih tahu apa yang terjadi akhirnya apa? Dia mengalami mujizat Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir dalam hidupnya. Dan dia dipulihkan. Dia disembuhkan. Nah Bapak Ibu dari sini kita belajar bahwa untuk datang kepada Tuhan itu kita benar-benar meneguhkan cara kita, pikiran kita, fokus kita beribadah itu sungguh-sungguh dengan iman kepada Tuhan. Kita harus percaya dan yakin waktu datang kepada Tuhan itu, maka Tuhan sungguh-sungguh akan mengalihkan kuasanya bagi kita. Dan Bapak Ibu, Tuhan senang dengan orang yang percaya sungguh kepada Dia. Dan Dia tahu persis siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Saya ulang, Tuhan senang dengan orang yang percaya sungguh kepada Dia. Dan Dia tahu persis siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Perempuan ini, itu sebabnya mengalami mujizat Tuhan dan pemulihan Tuhan. Karena dia tahu perempuan ini, percaya dia, dan perempuan ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, ini sebuah prinsip yang perlu kita renungkan. Karena Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih hari ini, keadaan ini langka dalam ibadah-ibadah kita hari ini.
Karena ibadah-ibadah orang percaya hari ini adalah ibadah-ibadah yang hati dan pikirannya waktu datang beribadah itu adalah berbeda daripada yang sebenarnya. Apa gambaran-gambaran ibadah orang hari ini? Yaitu datang beribadah bukan dengan iman yang sungguh, tapi datang dengan ibadah untuk melakukan ibadah itu sebagai ritual. Tahukah kita banyak sekali orang datang ibadah hari ini hanya untuk datang sebagai ritual. Seperti datang membuat sebuah ritual saja, dia pikir setelah dia buat ritual, nanti Tuhan akan berkati dia. Itu sama seperti dulu waktu kita berdukun, pergi ke pohon, buat ritual, bawa beras kuning, bawa telur, bawa apa, kasih tiup, kita sudah selesai. Tolong hantu jaga saya, kan? Kan gitu ya. Hari ini banyak orang Kristen seperti itu datang ibadah, sudah datang duduk, dan dia sudah rasa bahwa sudah cukup. Ritual saja, itu sebabnya hari ini banyak yang datang ibadah, waktu dia pertama datang yang dipikirkan kapan selesainya, ya kan? Waktu datang ibadah yang dia pikirkan adalah supaya jangan lama ya. Saya kasih tahu, enggak mau juga kita lama-lama sebenarnya. Yang paling tidak mau lama-lama itu adalah kami hamba Tuhan. Kenapa? Antara lama-lama dan tidak lama-lama, gajinya tetap sama. Honornya tetap sama. Ya firman ya. Tetapi ada rasa ingin menyampaikan pesan Tuhan itu sebagai rasa tanggung jawab kepada dia itu, ini yang membuat kita rasanya ingin menyampaikan, dan kita berharap jemaat juga sungguh-sungguh membuka hati. Tapi hari ini banyak orang datang ibadah hanya sebagai ritual. Apalagi banyak hari ini orang datang demi nama baik. Nama baik apa? Supaya orang tuanya nggak marah. Mahasiswa-mahasiswa yang dari sini ini kalau sudah hari Minggu ditelepon bapak mamanya dari kampung. Nah, pergi gereja. Ya kan? Jadi kalau pergi gereja baru selfie, cek mama di gereja. Senanglah orang tuanya. Ya kan? Demi nama baik. Datang ke gereja demi nama baik supaya istri senang. Supaya suami senang. Ya kan? Supaya dilihat orang. Ya kan? Itu hari ini orang datang ibadah bukan dengan iman yang sungguh, tapi datang demi nama baik. Apalagi realitas ibadah orang hari ini, datang beribadah dengan tujuan pribadi. Apa tujuan pribadinya? Untuk ketemu teman. Apalagi? Untuk cari teman, atau untuk mendekati seseorang. Ya. Itu hari ini orang datang ibadah. Oh, saya mau ketemu Mindung, saya mau lihat si ya kan? Saya mau ketemu Mindung, ceweknya cantik-cantik. Mau ketemu Mindung, cowoknya gagah. Mau ketemu Mindung, banyak orang sukses gitu ya. Dengan tujuan pribadi. Bukan dengan iman yang sungguh-sungguh. Apalagi datang beribadah untuk cari kesenangan. Mencari hiburan. Maka penekanannya adalah cari musik dan lagu yang menyenangkan. Ya kan? Cari musik dan lagu yang menyenangkan. Apalagi? Apalagi yang menyenangkan? Cari khotbah yang menyenangkan. Khotbah yang macam saya ini paling tidak disukai orang. Ya kan? Tidak menyenangkan. Tidak ada lucu-lucunya. Tegang. Cari yang khotbah yang menyenangkan. Kalau mau menyenangkan ya enggak usah di sini. Pergi ke kafe. Cari khotbah yang apa? Bisa membuat bulu kuduk merinding. Ya kan? Kalau ada, pergi ke kuburan aja. Merinding. Cari ibadah dengan suasana yang menyenangkan. Dari semua yang saya sebut ini, sesungguhnya seorang itu bukan beribadah, tapi dia sedang menyenangkan dirinya sendiri. Dan saudara tahu, kuasa Tuhan tidak pernah mengalir. Pemulihan Tuhan tidak pernah terjadi dalam kehidupan orang itu. Inilah penyebabnya kenapa ibadah kita rasa tidak pernah memberi kekuatan dan tidak pernah memberi pemulihan bagi hidup kita. Karena kita sedang menyenangkan diri kita sendiri. Kita senang menyenangkan diri kita sendiri. Bukan untuk tujuan Tuhan. Bukan karena kita datang dengan iman yang sungguh. Untuk menghormati dia. Untuk hanya datang. Apapun keadaan saya. Apapun situasi saya datang. Karena engkau Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Allah yang berdaulat. Allah pemilik alam semesta ini. Saya datang turut dan menyembah kepadamu. Seperti apa itu ibadah yang dijelaskan oleh hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Untuk datang menyatakan rasa kagum dan yakin saya kepadamu. Dan akhirnya Tuhan mencurahkan berkatnya. Tuhan mengalirkan kuasanya. Itu yang perempuan ini alami. Sehingga kuasa itu mengalir kepada dia. Pemulihan Tuhan terjadi kepada dia. Karena dia datang dengan keyakinan. Hari ini.
mau ibadah ini dan ibadah-ibadah kita yang akan datang ini benar-benar akan memberikan kekuatan dan pemulihan bagi kita. Selalulah jaga iman dan kesungguhan iman kita kepada Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu. Jangan kita datang lalu kita pulang sama. Karena iman kita gak sungguh-sungguh kepada Dia. Ini yang pertama. Karena di ayat 34 akhirnya Tuhan bilang, waktu Tuhan jumpa dengan perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Itu kan iman. Jadi orang siapa saja yang datang beribadah dengan konsep iman. Mungkin musik kita tidak sebaik musik orang. Mungkin worship leader kita tidak sebaik worship leader orang. Mungkin suasana gereja kita belum ada videotron dan suasananya juga tidak sebaik orang punya. Tapi siapa saja yang datang dengan iman yang sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan yang sama berada di mana-mana akan memberikan perubahan dan berkat besar bagi kita dalam ibadah ini. Ada amin? Ada amin? Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ini. Yang kedua, yang terakhir. Bagaimana ibadah yang sehat itu? Yaitu ibadah yang dilakukan dengan serius dan fokus kepada Tuhan Yesus. Yang pertama dengan iman yang sungguh. Yang kedua ibadah yang dilakukan dengan serius dan fokus kepada Tuhan Yesus. Ini yang kita lihat dalam cerita perempuan yang berdarah itu. Yang pendarahan itu. Dia serius. Dia fokus. Dari keseluruhan cerita itu dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34 kita baca cerita itu. Dia benar-benar serius dan benar-benar fokus kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia menerima kuasa Tuhan dan dia menerima mujizat Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Dia mendapat kekuatan Allah dan dia disembuhkan. Dan menarik sekali cerita ini Bapak Ibu. Menarik sekali. Karena ternyata kalau kita lihat ceritanya, konteksnya, bukan hanya perempuan itu yang ada di situ. Ya. Bukan perempuan itu saja yang ada di situ. Tapi banyak orang. Karena apa? Ini adalah jalan di pasar untuk menuju kepada anak Jairus yang sedang sakit itu. Ini adalah jalan ke pasar. Sehingga wajar aja waktu Tuhan Yesus bilang, siapa yang menjamah aku? Siapa yang menyentuh aku katanya? Muridnya kaget. Ini normal kah? Mungkin kata sederhana ini, Tuhan ini normal kah? Kok nanya siapa yang nyentuh aku? Siapa yang jamah aku? Ini kan pasar. Banyak sekali orang yang sentuhan sama dia gitu nah. Banyak orang, bukan hanya perempuan itu. Baca baik-baik kan tadi. Banyak orang yang bersentuhan dengan dia. Bukan hanya perempuan itu. Dalam Lukas pasal yang ke-8, cerita yang sama tapi lebih jelas. Mari kita baca. Lukas pasal 8 ayat 45 dan 46. Lebih jelas. Lukas pasal 8 ayat 45 dan 46. Lukas pasal 8 45 dan 46. Ayat 45 dan 46 kita baca demikian firman Tuhan 2, 3. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengurumi dan mendesak engkau. Tapi ini perkataan Yesus. Tapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku. Sebab aku rasa ada kuasa yang keluar dari diriku. Ya kan? Ada kuasa yang keluar dari dirinya. Jadi orang yang serius dan fokus saja ternyata yang bisa mengalami kuasa Tuhan itu ketika dia berjuang mau datang bersama dengan Tuhan. Tapi siapa saja yang tidak serius dan fokus, nggak rasa apa-apa. Biar mungkin dekat Yesus mungkin. Dekat Yesus mungkin. Mungkin dekat-dekat, mungkin selip Yesus mungkin. Nggak ngalami apa-apa. Nggak ngalami apa-apa. Tapi perempuan itu, karena dia serius dan dia sungguh-sungguh fokus, maka dialah. Dan Tuhan ngerasa ada kuasa yang keluar. Kalau kita pikirkan kalau memang sesuka-sukanya aja, sembarang aja kuasa itu mengalir, maka mungkin banyak betul yang sudah sembuh di pasar itu, ya kan? Tapi kenapa hanya ada perempuan pendarahan ini? Karena serius dan fokus. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih. Hari ini sedikit sekali orang yang datang beribadah dengan serius dan fokus. Untuk mencari dan beribadah kepada Tuhan seperti perempuan ini. Hari ini sedikit sekali. Sehingga tidak heran banyak orang tidak berubah-berubah. Banyak orang tidak menerima kekuatan Tuhan.
Masa masih terus kekanak-kanakan dan tidak pernah bertumbuh. Karena tidak pernah merasakan sentuhan Tuhan. Apa yang hari ini kita lihat? Hari-hari ini ibadah orang apa? Realitasnya hari ini. Orang datang beribadah dengan tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri dan hatinya kepada Tuhan. Beribadah itu harus ada persiapan Bapak Ibu. Kalau kita begadang sampai jam 2, jam 3 baru datang ibadah, memang akan tidur di gereja. Itu gak siap kan? Ya kan? Kita harus mempersiapkan diri. Sama seperti kita mau pengantenan. Ini kalau pengantenan aja, udah jaga muka dari hari kemarin. Mungkin udah hari kemarin kali, dari seminggu sebelumnya. Siap. Tapi ini kok datang menghadap Tuhan. Gak siap. Apa aja? Ya kan? Perlu siap. Perlu siapkan diri. Ya bicara tentang busana ya tergantung lah kan. Yang penting kita rasa nyaman. Tapi kalau bisa siap datang dengan keadaan kita yang terbaik. Diri kita yang terbaik gitu dah. Siapkan diri. Itu. Perempuan ini kan siapkan diri. Lalu siapkan hati. Siapkan hati. Jangan datang beribadah kepada Tuhan masih ada kejengkelan, masih tidak pernah beres. Memang juga tidak bisa kita secara cepat untuk membereskan suasana hati kita. Tapi kita bisa datang, Tuhan, kau tahu hati saya berat sekali Tuhan. Tapi saya ingin memuliakan namamu dan menyembah Engkau. Jadilah kehendakmu Tuhan. Kau akan ngerasa bahwa kuasa itu mengalir bagi dirimu. Dan perubahan akan terjadi. Perubahan akan terjadi Bapak Ibu. Jadi perlu siapkan diri, perlu siapkan hati dalam ibadah itu. Inilah hal yang membuat kita menandakan kita serius dan fokus. Yang kedua, menyembah Tuhan. Banyak orang hari ini menyembah Tuhan dengan tidak serius. Kenapa? Kan tidak ikut tata ibadah ini yang kita lakukan dengan baik. Kenapa? Kita khotbah tentang dari kesaksian, ya kan? Malah dari pengakuan iman malah kita sudah belajar dari pengakuan iman. Dari pujian, dari kesaksian, apalagi dari persembahan. Karena ini yang kita lakukan dalam ibadah kan. Ada pengakuan imannya, ada puji-pujiannya, ada kesaksiannya, ada persembahannya, ada doanya kan. Nanti baru ada doa berkat. Ini kenapa? Ini kenapa? Ini bukan sesuatu yang biasa. Ini ada nilai-nilainya. Kalau kita ikutin semua, inilah yang memberikan kekuatan dan berkat bagi kita ketika kita sungguh-sungguh melakukannya Bapak Ibu. Makanya kan ada seruan. Jangan terlambat datang ibadah, ya kan? Kalau bisa dari awal kita sampai akhir. Saya sering mengumpamakannya ibadah itu seperti kita membuat sebuah hadiah. Kita sedang membungkus sebuah hadiah. Dari awal kita bungkusnya dan akhirnya pada akhirnya kita memberikannya bagi dia. Jadi bungkusannya sempurna. Kalau hanya kita ikuti pertengahan aja, bungkusannya belum sampai gitu kan. Tidak tertutup semua, tidak indah dilihat. Sampai juga lah, tapi tidak indah dilihat. Tapi kita inginkan memberikan hadiah yang terbaik bagi Tuhan. Iya kan? Tidak ikut ibadah dengan serius. Apalagi tidak ikut dengan serius. Pikiran dan hatinya ke tempat lain. Apa? Dia ikut ibadah tapi pikirannya ke tempat lain. Apalagi? Datang ibadah tapi cerita dengan teman aja. Apalagi? Tidur. Bagaimana kuasa yang dari Tuhan itu bisa mengalir Bapak Ibu? Kalau begitu. Waktu doa sepakat nanti, apalagi doa sepakat. Apalagi yang berdoa yang lama. Ini makanya kita terus memberikan. Bukan urusan kita untuk menghakimi dia. Kami sedang terus memberitahu. Jangan doa ini doanya yang bagus lah. Supaya jangan juga mengantar tidur gitu. Itu urusan kami hamba Tuhan dan BPJ. Bapak Ibu jangan kan mentang-mentang tidur baru mempersalahkan. Jangan. Tapi marilah mau fokus waktu berdoa. Saya ingat sekali almarhum bersama kita, orang tua kita dulu, Pak Daud. Ya waktu Allah berdoa, katanya kan. Kita yang lain rasa lucu. Itu dia benar Tuhan, betul Tuhan gitu. Dia ikut daripada tidur. Tidak ada kuasa Tuhan mengalir. Ada suatu mengalir. Ya, ini.
Ada yang cerita dengan teman aja. Apalagi hari ini orang datang ibadah tidak fokus. Tapi membuat aktivitas sendiri. Apa? Chat dengan teman. Chat dengan teman. Maka saya sudah lama. Kalau saya datang ibadah, saya taruh, kadang-kadang memang saya on kan. Tapi banyak kali saya mode pesawat. Supaya tidak terpancing untuk menjawab. Tapi kalau saya tahu ada orang sedang cari saya tetap buat. Tapi saya tahu, saya kendalikan diri saya untuk tetap fokus. Kalau ada percakapan yang tidak penting, saya juga tidak layani. Nah kalau kita rasa tidak bisa mengendalikan itu, jangan mau sama dengan orang yang bisa mengendalikan diri. Ini kadang-kadang dari awal ibadah sampai tercet aja terus orang bingung, ini dia ibadah enggak ya? Dia jawab itu panjang dia ibadah. Dia buat aktivitas sendiri. Malah ada yang parah lagi, main game. Ada itu, main game. Jadi ada yang duduk di sini, ada satu di depan, ada satu di tengah, ada satu di pinggir kiri kanan, mereka main game. Aneh kan? Kemudian ada lagi, baca-baca berita. Saudara-saudara, tidak mungkinlah kuasa Tuhan itu akan mengalir dan tidak mungkinlah perubahan akan terjadi kalau seperti itu cara ibadah kita. Kalau kita tidak fokus. Makanya Tuhan bilang, ada Tuhan bilang di dalam Matius pasal 16 ayat 8 sampai 9 yang diambil dari kitab Yesaya yang berkata, apa yang dia katakan? Bangsa ini datang kepadaku, hati datang beribadah kepadaku, tapi hatinya jauh daripadaku. Datang beribadah kepadaku hati, tapi hatinya jauh daripadaku. Ini. Sehingga ibadah kita tidak pernah mendapat kekuatan yang bisa mengubah kita. Saudara yang kekasih, mari renungkan. Aktivitas ibadah ini akan tetap dominan dalam hidup kita sepanjang masa-masa yang akan datang. Jangan biarkan ibadah ini tidak pernah memberi dampak di mana ada kuasa Tuhan yang mengalir. Ada perubahan yang Tuhan bisa buat bagi kehidupan kita. Mari, jangan sia-siakan. Itu sebabnya, sehatkan ibadahmu. Ini adalah pelajaran penambahan dengan sehatlah ibadahmu. Apa yang sebelumnya. Mari selalu datang ibadah dengan iman yang sungguh. Dan datang beribadah dengan serius dan fokus. Maka setiap kali itu kuasa Tuhan mengalir dan engkau akan diubahkan. Heran-heran engkau satu saat, kok saya lebih kuat dari sekarang ya dari godaan ya? Kok saya sekarang lebih kuat ya, rasanya bisa mengampuni ya? Kok saya rasanya lebih semangat yang melayani ya? Karena Tuhan yang mengubah itu, karena kuasa itu tadi mengalir. Ya kan? Anak-anak muda yang ngerasa hari ini gampang sekali jatuh dan lemah, siapa saja? Mari datang beribadah dengan serius. Maka engkau enggak akan rasa, kok saya lebih kuat dari kemarin ya? Kok saya kok saya tidak mengulangi perbuatan saya lagi ya? Gitu. Tapi semakin kau liar, semakin kau jauh, ataupun tetap kau datang ibadah tapi enggak serius, maka tetap kau lemah. Tetap kau akan lemah dan tetap kau akan hancur. Mari, kuasa Tuhan itu akan mengalir kalau ada iman dalam ibadah kita yang sungguh. Dan ada keseriusan kita yang sungguh kepada Tuhan. Supaya pada saatnya semua kita akan berubah. Semua kita berubah. Semakin hari Tuhan mengikis kita. Menjadi semakin sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tuhan menolong kita semua untuk mengerti lebih dalam. Marilah kita berdoa. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih. Mari gunakan kesempatan ini. Untuk memeriksa hidup kita di hadapan Tuhan. Sesi tentang pelajaran ibadah yang sehat ini bukanlah sesi yang baru, tapi ini sudah lama. Tapi kembali, mari renungkan. Apakah kita setelah benar-benar merasakan manfaat ibadah kita, di mana ada kekuatan yang mengalir dan ada perubahan yang telah kita alami? Kalau belum, baharui sehatkan ibadah kita. Dan hari ini secara khusus, sehatkan ibadah kita dengan iman yang sungguh. Sehatkan ibadah kita dengan keseriusan dan fokus. Maka Tuhan akan memberkati. Dan mulai hari ini, sampai selama-lamanya, sampai kita kembali kepada Tuhan, kita benar-benar dalam ibadah yang sehat. Semakin hari kita semakin indah di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Bapa, Engkau melihat kami semua. Kami memang ingin mengarah kepada lebih baik.
Kami memang ingin mengarah semakin hari semakin dibaharui. Dan ibadah-ibadah seperti inilah dan juga ibadah kami secara pribadilah yang mengerjakan itu di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan tolonglah. Kalau kami salah dan keliru selama ini, hingga kami telah buang-buang waktu, hari ini kami mau sehatkan ibadah kami. Kalau ada yang sedang mengambil komitmen dan bersungguh-sungguh, dalam nama Yesus Tuhan pulihkan dan Tuhan ubah Bapak. Dan biarlah kami semua, mulai hari ini dan seterusnya, ibadah kami sehat. Dan kami akan lihat kuasa Tuhan mengalir. Pemulihan Tuhan.